Apakah malaikat di sini tidak setuju dengan ketetapan Allah ini, atau sudah ada kejadian sebelumnya yang melatar belakangi pertanyaan malaikat? Di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya sebelum diciptakannya manusia sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan jin sebelumnya sebagai khalifah, menjadikan iblis sebagai khalifah sebelum pembangkangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kerusakan di atas permukaan bumi dan melakukan pembangkangan. Nanti dikhawatirkan apabila manusia dijadikan khalifah, maka akan melakukan kegiatan atau perbuatan yang sama dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Dan pertanyaan ini bukan dalam bentuk protes kepada Allah, ulama menjelaskan, tapi pertanyaan ini adalah dalam bentuk al-isti'lam wal istiksyaf, yaitu ingin mengetahui alasan dari Allah Subhanahu wa taala kenapa dijadikan manusia ini sebagai khalifah. Kemudian malaikat melanjutkan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata malaikat, senantiasa bertasbih memuji Engkau dan mensucikan Engkau ya Allah. Kenapa tak kami saja ya Allah? Malaikat ini yang menjadi khalifah, yang Engkau tunjuk menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini, dan kami tidak pernah bermaksiat kepada Engkau. Kami senantiasa beribadah kepada Engkau. Kami senantiasa memuji dan mengagungkan nama-Mu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui. A'lam ini artinya maha mengetahui atau lebih mengetahui. Lebih mengetahui ma la ta'lamun, terhadap apa yang tidak kalian ketahui. Artinya apa? Jangan kalian cepat-cepat tidak setuju terhadap ketetapan aku ini, kata Allah. Karena sesungguhnya aku, kata Allah, maha mengetahui rahasia di balik itu semua. Dari ayat yang nomor 30 ini, atau ayat yang pertama dari tema kita ini atau pembahasan kita ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Bahwasanya kita ini berasal dari Adam. Dari setingkat SMP, manusia berasal dari Kera. Ada. Kita berasal dari Adam. Dan Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Berarti kita berasal dari manusia. Dan di dalam Al-Qur'an sering Allah menyebutkan pada awal ayat, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Tidak ada wahai anak cucu Kera Adam. Wahai anak cucu Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaian kamu yang bagus setiap kali kamu datang beribadah ke masjid. Ini yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil. Hikmah yang kedua apa? Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil pada ayat yang ke-30 ini adalah dari mana kita berasal, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pergi. Pertanyaan inilah yang sering terlintas di benak kita, atau banyak terlintas pada orang-orang yang tidak percaya
atas ketuhanan kata Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saya berasal? Di mana saya sekarang dan apa yang harus saya kerjakan sekarang dan kemana tujuan saya? Pada ayat ini bisa kita pahami bahwasanya kita berasal dari Adam, dari surga. Adam dari surga. Dan kita sekarang tinggal di bumi Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali di bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, manusia itu asalnya adalah Nabi Adam. Seluruh kita, maka muslim, non muslim, ya mukmin atau kafir, ya seluruh kita berasal dari Adam, tidak berasal dari kera. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya kita berasal dari surga, dari Nabi Adam, kemudian kita berada di bumi ini untuk beribadah, mempersiapkan amalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat.